ke Bandar Lampung. Selamat sore kawan pajak, sudah lapor SPT belum? Siap. Nah, pada kesempatan sore hari ini bersama saya Arvin, asisten penyuluh kantor pelayanan pajak Pratama Bandar Lampung 1. Pada kesempatan sore ini di hari Jumat, kita akan membahas mengenai sesuatu yang sering ditanyakan oleh kawan pajak, dan mungkin kawan pajak juga termasuk salah satu penggunanya, yaitu terkait dengan norma penghitungan penghasilan neto. Selama 15 menit ke depan bersama saya Arvin, asisten penyuluh pajak dari kantor pelayanan pajak Pratama Bandar Lampung 1, kita akan membahas mengenai NPPN. Lebih tepatnya berkaitan dengan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Baik kawan pajak, pertama kita bahas dulu nih, siapa yang dapat menggunakan NPPN. Jadi tidak semua dari kawan pajak itu bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Hanya wajib pajak orang pribadi yang peredaran usahanya setahun kurang dari 4,8 miliar, kemudian melakukan pencatatan dan tidak dikenai PPh final. Hanya itu saja kawan pajak yang bisa menggunakan atau melakukan pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto. Pertama kita ulangi ya, wajib pajak orang pribadi, peredaran usahanya kurang dari 4,8 miliar setahun, kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan atau melakukan pencatatan, dan tidak dikenai PPh final. Jadi kalau misalnya kawan pajak nih, peredaran brutonya masih di bawah 4,8 miliar, tapi menggunakan PPh final 0,5%, maka kawan pajak tidak dapat menggunakan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Apa sih bedanya NPPN dengan PPh final yang biasanya mungkin kawan pajak sudah gunakan? Jadi kalau tarif PPh final UMKM yang sesuai dengan PP 23 tahun 2018, nah itu kan tarifnya 0,5%, itu simple ya, 0,5% dikalikan dengan peredaran usaha. Sedangkan kalau NPPN itu menggunakan persentase atau norma. Biasanya yang menggunakan ini adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan bebas, misalnya dokter atau petugas dinas luar asuransi. Kemudian apa yang harus dilakukan terkait dengan NPPN? Jadi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto itu wajib memberitahukan ke DJP paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak bersangkutan, baik secara langsung ke KPP atau melalui pajak.go.id. Ketentuan terkait norma penghitungan penghasilan neto. Baik kawan pajak, pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan NPPN. Jadi kawan pajak tidak usah khawatir kalau kawan pajak itu menggunakan norma penghitungan penghasilan neto kemudian sudah melakukan pemberitahuan kepada DJP baik secara langsung maupun melalui pajak.go.id atau melalui DJP online, maka pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan wajib pajak dianggap tidak berhak untuk menggunakan NPPN seperti itu. Nah, wajib pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Jadi kalau tidak melakukan pemberitahuan itu malah dianggap menyelenggarakan pembukuan seperti itu. Baik, selamat sore kawan pajak yang baru bergabung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai norma penghitungan penghasilan neto. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya kurang dari 4,8 miliar dan memilih untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, maka dapat menggunakan NPPN. NPPN ini sebenarnya simple, dari penghasilan dikalikan persentase norma, kemudian nanti baru dikurangi dengan PTKP. Mohon maaf terputus sambungannya tadi. Kita lanjutkan. Wajib pajak
Yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 itu dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Gitu. Kemudian daftar persentase norma dapat kawan pajak lihat itu pada lampiran peraturan Dirjen Pajak nomor per 17 PJ 2015. Di situ ada semua ya kawan pajak. Jadi kalau pemberitahuan norma ini dia menggunakan persentase dan persentasenya itu dibagi berdasarkan kota. Nanti jadi kawan pajak kalau membuka lampirannya di situ ada 10 kota besar, kemudian juga nanti ada persentasenya tergantung dari pekerjaan kawan pajak gitu. Kemudian di mana tempat pemberitahuan NPPN? Tempat pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto yaitu ada pada DJP online ya kawan pajak. DJP online itu pada pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id, kemudian di menu KSWP. Kita lanjut lagi. Sekarang step-stepnya, langkah-langkahnya melakukan pemberitahuan NPPN. Pertama, kawan pajak silahkan buka djponline.pajak.go.id. Setelah itu, silahkan kawan pajak login atau masuk menggunakan NPWP dan password dan memasukkan kode keamanan. Step yang kedua, kawan pajak silahkan buka data profil dan pastikan profil dari kawan pajak itu sudah valid. Dengan cara kawan pajak masukkan dulu NIK, nomor induk KTP, pada kolom yang disediakan, kemudian klik validasi. Kalau ada kendala, kawan pajak silakan hubungi KPP tempat kawan pajak terdaftar. Selanjutnya, tampilan awal dari DJP Online seperti ini ya kawan pajak yang ada pada layar kawan pajak. Kemudian, silakan kawan pajak pilih menu layanan yang ada di pojok kanan atas tuh. Di pojok kanan atas ada menu layanan, kemudian pilih KSWP. Setelahnya, silahkan pilih pemberitahuan penggunaan NPPN atau yang paling bawah, tapi nggak paling bawah banget sih, masih kedua dari bawah lah. Itu ada pemberitahuan penggunaan NPPN. Silahkan kawan pajak pilih itu, kemudian pilih tahun pajaknya. Pilih tahun pajaknya dan klik cek, gitu kawan pajak. Nah, setelah kawan pajak pilih tahun pajak, di tahun pajak di situ ada pilihan cek data dan view BPS. Silahkan kawan pajak klik cek data. Nanti dia akan muncul dialog baru, kotak baru yang berisi kode keamanan atau CAPTCA. Jadi kawan pajak silahkan masukkan kode keamanan atau CAPTCA sesuai dengan yang muncul pada layar kawan pajak gitu. Dan step terakhir yaitu silakan pastikan bahwa semua statusnya itu sudah dipenuhi. Di situ ada 3 status. Yang pertama status wajib pajak orang pribadi. Yang bisa menggunakan NPPN hanya wajib pajak orang pribadi. Jadi kalau kawan pajak mencoba di DJP Online menggunakan wajib pajak CV atau PT, maka dia akan tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua status wajib pajak aktif. Jadi tidak bisa non-efektif mengajukan NPPN, itu tidak bisa, harus aktif. Kemudian disampaikan maksimal 3 bulan awal sejak tahun buku. Nah ini maksudnya seperti ini kawan pajak. Jadi sekarang kan bulan Februari. Jadi pada bulan Januari, Februari, Maret ini, nah itu bisa diajukan untuk tahun pajak 2023. Yang mana SPT-nya akan dilaporkan pada tahun 2024. Nah seperti itu ya kawan pajak. Kalau untuk SPT 2022 kapan mengajukannya? Itu diajukannya pada tahun 2022 maksimal bulan Maret tahun 2022. Seperti itu ya kawan pajak. Oh baik, materinya sudah selesai. Terima kasih kepada seluruh kawan pajak yang sudah bergabung dan menyaksikan live Instagram kali ini.
Kalau bisa saya resume, pembahasan kali ini terkait dengan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto, yang mana harus dilakukan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui secara langsung ke KPP terdaftar atau melalui DJP online, itu paling lama 3 bulan sejak awal tahun buku. Atau untuk tahun pajak 2023, itu paling lama diberitahukan bulan Maret tahun 2023. Baik, terima kasih kawan pajak. Semoga live Instagram kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Arvin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.